Dewasanya anak. Tunggu. Orang tua ngambil jatah sukses maksudnya apa? Tolong dijelasin deh. Oke, jadi Nah, ide dari Coach Michael barusan, Bapak Ibu bisa terapkan loh di rumah karena tanpa sadar. jika mereka hidup dengan kemudahan dan hidup dengan bantuan yang terlalu berlebihan, Ya, ini dapat mengakibatkan Halo parents, welcome back di channel Ideal Parents. Bersama saya Coach Michael Yo. dan saya Coach Andrew Peterson. Dan kita kembali lagi ke sesi aib. Bongkar aib. Bongkar aib agar papa mama jadi ayah ibu yang bijaksana. Nah, wah, aib itu artinya keren juga ya. Iya. Jadi untuk kita bisa menjadi aib, kita harus membongkar aib. Betul. So hari ini salah satu tema yang kita pengen angkat dari aib adalah sampai sejauh mana sebenarnya orang tua bisa mengambil jatah suksesnya anak. Ya, jatah dewasanya anak. Tunggu. Orang tua ngambil jatah sukses maksudnya apa? Tolong dijelasin deh. Oke, jadi saya sering mendapatkan satu hal gitu ya, yang biasanya terjadi. Anaknya yang sekolah, tetapi yang repot itu orang tuanya. Ya kan? Iya. Kemudian anaknya yang menggunakan tempat tidur, tapi orang tuanya yang beresin. Betul. Anaknya yang makan, tapi orang tuanya yang cuciin. Oke, Pak. Anaknya yang punya PR, orang tuanya yang ngerjain. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Kira-kira menurut Coach Andrew, kalau orang tua membantu terlalu berlebihan, Ya. apakah punya potensi mengambil jatah dewasa dan suksesnya anak? Oke, ini kalau dibilang seperti itu, saya mesti jawaban saklek tegas, iya orang tua lagi ngambil jatah suksesnya anak. Tapi di satu sisi, bukan sekedar ngambil jatah suksesnya anak. Ngambil satu hal pelajaran dari anak yang harus dia ambil, tapi akhirnya nggak diambil, yaitu namanya tanggung jawab. Oke, berarti nggak ada proses. Nggak ada proses. Hmm. Dan yang parahnya adalah begini, kalau misalkan terjadinya seperti itu, apa-apa atas nama anak tapi orang tua yang kerja, anak jadi nggak punya tanggung jawab, nggak punya daya juang, nggak punya berkarya untuk bisa menghasilkan kayak gimana sih, karena segala sesuatunya tergantung dari kerjaannya orang tua. Makanya nggak ada daya juang. Nggak ada daya juang. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang bilang, Coach kenapa anak saya nggak ada daya juang? Jangan-jangan anaknya memang nggak pernah berjuang. Betul, dan atau orang Iya. tuanya yang selalu ambil alih nilai suksesnya si anak. Benar. Makanya saya banyak ketemu generasi sekarang, cewek-cewek nggak bisa masak. Jagonya itu pesan order online. Oh iya. Apa namanya, home shopping. Betul. Ya, tapi kalau disuruh masak, kagak bisa. Betul. Bahkan ada kejadian waktu itu, salah satu orang tua murid yang dimana punya kenalan, itu ada wanita, ternyata ketika sudah menikah, baru ketahuan, masak Indomie aja nggak pernah. Masa sih? Nggak pernah. Tapi masak air pernah dong. Masak, ya itu dia. Justru yang menjadi satu momok yang benar-benar sekarang ini banyak kejadian adalah jika mereka hidup dengan kemudahan dan hidup dengan bantuan yang terlalu berlebihan, Iya. ini dapat mengakibatkan pertumbuhan yang tidak baik, terutama buat masa depannya. Tentu. Nah, jadi buat para parents di luar sana yang nonton video ini, saya ingin agar para parents bisa tahu sampai batasan mana bantuin anak. Betul. Dan orang tua harus tega melihat anaknya berproses. Dan proses itu memang sengsara. Mungkin diomelin guru, Iya, pasti. mungkin disetrap. Betul. Dan saya menyarankan ketika ada lembaga-lembaga yang para parents tuntut gitu ya. Misalnya Coach Andrew sebagai sekolah, Ya. dan saya sebagai orang tua, dan saya tahu anak saya terlambat. Ya. Saya akan minta sekolah tetap menjalankan kebijaksanaannya, tetap menjalankan kebijakannya untuk bisa mendisiplinkan anak saya. Jadi oke. jangan jadi orang tua yang malah kalau anaknya itu dihukum atau anaknya itu melanggar, tapi malah diberikan pertolongan. Iya. Ini kan malah kebalik. Betul. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran bahwa kalau dia dibantu sekali, kira-kira akan terjadi kebiasaan yang akan merugikan dia di masa depan. Iya, karena otaknya langsung tersetting, ada papa ini, ada mama ini, ada bantuan ini. Jadi tanpa sadar si anak ini punya potensi pola berpikir atau pengambilan kesimpulan pemikirannya adalah
gue buat ulah aja, toh ada obatnya gitu ya. Ada yang Obatnya bantuin. ada yang bantuin, dan kita sebagai orang tua bisa jadi obatnya gitu loh ya. Bisa jadi obatnya bukan cuma kita sebagai orang tua, buat para parents yang selama ini punya merasa berdosa gitu lah ya, karena nggak pernah tega, akhirnya memanjakan anak melalui uang, melalui harta dan lain sebagainya, sehingga udahlah, kalau saya bermasalah toh uang papa juga bakalan keluar, uang mama juga bakalan keluar, toh semuanya buat saya, toh nanti ada warisan, toh selama ini nggak usah kerja, ternyata papa mama bisa menghidupi saya dan lain sebagainya. Iya, dan ini yang bahaya banget. banget karena saya sendiri sekarang lagi bertemu dengan anak-anak yang punya potensi seperti itu. Oke. Dan anak yang bukan punya potensi sedang dalam proses untuk pemberesan, karena si anak ini memang begitu. Jadi saya nggak cuma sekedar anaknya yang harus diberesin, tapi orang tuanya yang selama ini karena punya rasa bersalah, segala sesuatunya rasa bersalah itu ditebus dengan uang. Akhirnya si anak nggak punya daya juang, beneran. Oke, dan mungkin kita kasih contoh kali ya buat para parents di sana tahu bahwa biasanya mulai dari kita ngomong di rumah deh, misalnya dari sekolah gitu ya. Biasanya mulai dari sekolah awal. Biasanya pertolongan yang paling sering orang tua kasih biasanya belum berupa uang. Biasa kalau masih kecil itu biasanya apa-apa ditolongin. Benar. Pokoknya apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan, semuanya dibantuin. Betul. Semuanya diberesin. Betul. Semuanya ditaruh. Kalau perlu satu anak satu babysitter. Satu anak satu asisten. Betul. Dan betul. itu pertolongan yang menurut saya bukan pada tempatnya. Gitu. Jadi kalau saya lebih memilih mendidik anak yang kamarnya berantakan, dia beresin sendiri tetapi tetap berantakan, tapi dia punya rasa ingin membereskan, daripada anak yang nggak punya kesadaran untuk membereskan sesuatu yang dia pakai. Tapi alibinya orang tua kan selalu repot, ngapain sih repot-repot, lagian kalau udah nggak repot ada babysitter, semuanya lah kan jauh lebih mudah, lebih rapi, dan saya juga nggak ketar-ketir, saya bisa ngerjain yang lain. Nah, kayak gitu gimana? Makanya banyak banget orang tua yang mengalami kendala yang seharusnya udah selesai dari SD, dari TK, tanggung jawab kayak begitu, itu sampai SMA juga masih mengalami. Masih ngalamin gitu loh. Dan ini yang membuat orang tua lama-lama menjadi berpikir, kok bisa anak saya kayak begitu terus. Lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mungkin SD udah mulai ada tuntutan. Tuntutannya biasanya udah mulai, kalau zaman sekarang itu gadget. Pengen punya gadget sendiri. Terus orang tua nanya, sebenarnya anak saya udah boleh belum sih dikasih gadget umur segini? Nah, kalau saya lebih memikirkan Coach Andrew, daripada anak saya umur berapa dapat gadget, saya lebih mikirin apakah anak saya sudah bertanggung jawab buat dapetin gadget. Iya, kalau misalnya sampai SMA sekalipun kalau dia nggak bertanggung jawab, ya nggak bakal saya kasih. Iya. By the way, buat para parents, nilai-nilai barusan gitu ya, bertanggung jawab untuk gadget itu sendiri, jarang loh ada orang, kita sebagai orang tua jarang banget ada yang punya kesadaran kayak gitu. Iya, dan orang tua jarang ngukur. Kalau saya tiap hari saya ukur. Anak saya ngapain tuh saya ukur. Betul. Dan ini penting loh buat para ideal parents gitu ya. Karena gini, kalau anak, biasanya kita ngembangin anak gitu kalau dengan cara yang dulu adalah melihat dia setiap hari tanpa adanya pengukuran gitu ya. Apa sih yang mau diukur? Ibaratnya si anak ini bakalan berkembang sejauh mana. Jarang banget ada orang tua yang kayak gitu. Nah, ide dari Coach Michael barusan, Bapak Ibu bisa terapkan loh di rumah, karena tanpa sadar kita sebagai profesional, saya anggap para parents sebagai profesional ya, di mana semua profesional itu harus ada ukuran tingkatannya, ada standarisasinya. Iya, benar. Dan jangan sampai itu dilampaui. Betul. Jangan sampai dilampaui maksudnya? Iya, standarisasi tersebut harus sesuai dengan takarannya. Oh iya, betul. Jangan berlebihan. Ya jangan kalau anak udah sengsara juga didiemin. Oke. Jadi harus bisa tarik ulur. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya untuk menjadi Bapak Ibu yang bijaksana adalah, ada nggak ukuran yang selama ini diterapkan di keluarga, khususnya di anak-anak gitu ya? Jadi kalau misalkan anak saya 7 tahun, apa sih ukurannya? Silahkan tentukan sendiri. Iya. Ukuran anak saya 12 tahun, ngapain nih? Apa ukurannya? Silahkan tentukan sendiri. Kalau nggak pernah diukur, kita nggak tahu apa yang mesti diimprove dari anak tersebut. Dan ukuran tersebut based on visi papa mama. Betul. Banyak papa mama yang mendidik anak tanpa visi. Iya, taunya sekolah kerja. Iya. Gitu doang. Nah, ini yang saya harus make sure bahwa ideal parents nggak menjadi orang tua yang tanpa tujuan seperti itu. Betul. Dan
saya percaya dan yakin kalau orang tua memberikan kemudahan seperti itu terus, nanti efek ke belakangnya juga makin gak bagus. Mungkin di SMP tuntutannya udah beli laptop, mungkin di SMA tuntutannya udah beli motor, ya kan, kuliah tuntutannya udah beli mobil, mungkin lulus kuliah tuntutannya udah beli rumah, atau bahkan tuntutannya udah mau menikah, betul, ya kan, atau tuntutannya berbagai macam harta benda yang papa mama bisa kasih, betul. Nah ini yang menurut saya paling bahaya. Intinya adalah kalau papa mama sayang sama anak, tahu batasan kapan bantu, tahu batasan kapan memang nggak perlu bantu. Betul. Gitu. Dan kemarin saya habis nonton salah satu film gitu ya, cukup memberikan inspirasi. Jadi dia anak orang kaya. Ya. Gitu ya. Jadi dia ada anak orang kaya banget dan ayahnya itu melihat anaknya udah keterlaluan, menghambur-hamburkan uang itu sangat banyak. Akhirnya yang dia lakukan adalah benar-benar menghentikan semua fasilitas dan anak itu mesti mulai dari bawah, dan akhirnya dia berubah menjadi lebih baik. Nah disinilah kita harus berubah menjadi lebih baik. Saya setuju. Dari situ berarti harus benar-benar dari kisah yang tadi, orang tua harus tahu batasan, dan kalau emang udah perlu disetopin, ya setopin. Harus. Nah, masalahnya sama seperti podcast minggu lalu tuh ya, orang tua tega nggak lakukan itu. So ini menjadi pertanyaan lagi. Iya. Dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi bisa menjadi wawasan. Dan kami berharap ideal parents bukanlah orang tua yang merasa bahwa kita udah cukup kok, tapi adalah orang tua yang punya target untuk anak, punya target untuk keluarga, yang ingin dicapai secara terus-menerus sehingga menghasilkan keluarga yang ideal. Iya, dan dari saya adalah buat para orang tua, yuk belajar tentukan standar. Kita baru belajar nih, dan nggak cuma sekedar belajar, berkontribusi terhadap standar tersebut, dan lakukan agar anak-anak kita ngerti yang namanya standar hidup supaya mereka punya tanggung jawabnya sendiri. Yes, kalau begitu sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga para parents dapat mempraktekkan, dapat menjadi orang tua yang ideal. Saya Coach Michael Leo pamit. Saya Coach Andrew Peterson pamit. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Bye. Thank you buat para parents yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan untuk para parents yang pastinya ingin mendapatkan tips-tips parenting lainnya, jangan lupa follow Instagram kami di @idealparents. Dan untuk para parents yang ingin mendapatkan informasi acara selanjutnya, silakan boleh klik www.remajasukses.com. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Ideal Parents.